Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, kita masuk ke materi yang berikutnya, yang kedua, yaitu tentang hukum berpasangan. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan apa-apa yang di dunia ini, baik yang kita ketahui atau tidak ketahui, semuanya berpasangan. Gitu. Karena berpasangan itu membentuk keseimbangan. Maka di Chinese medicine mereka menggunakan bahasa yang mereka pahami terhadap keyakinannya mereka, yaitu dengan yin dan yang. Bahasanya seperti itu. Bahasa yin dan yang adalah satu sisi, dilambangkan kalau Anda lihat yin dan yang. Nah, ini satu sisi hitam ada warna putihnya, satu sisi putih ada warna hitam. Artinya di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Laki-laki ada hormon perempuan tapi tidak dominan. Di perempuan ada hormon laki-laki yang tidak dominan. Nah, ini kalau diperbesar maka menjadi tidak seimbang lagi. Itu. Ini gambarannya kayak gitu. Berarti ini nanti ada hukum mutlak dan tidak mutlak dan sebagainya, nanti dijelaskan di sini. Tapi kita sebagai muslim, kita menggunakan bahasa yang sudah bagus saja, yaitu bahasa bahasa berpasangan. Saya tetap menggunakan bahasa berpasangan karena itu juga bisa menjelaskan banyak hal terhadap kasus-kasus kesehatan. Yang pertama, pria dan wanita atau laki-laki dan wanita ini berpasangan. Nah, kalau ini berpasangan melahirkan yang disebut anak. Anak itu akan menjadi generasi. Nah, kalau laki-laki ketemu laki-laki atau pria ketemu pria, wanita ketemu wanita, maka tidak ada generasi. Maka terjadi kehancuran. Itu makanya di dalam Islam itu kasus LGBT atau seksual sejenis, baik perempuan maupun perempuan, laki-laki maupun laki-laki, itu merupakan hal yang sangat terlarang. Kenapa? Secara kenyataan nanti itu akan menghilangkan keturunan sama sekali, jadi mematikan dunia. Padahal mematikan dunia Allah yang punya hak untuk mematikan dunia, karena Allah yang menciptakan. Nah, ini kalau semua laki-laki ketemu laki-laki nggak ada generasi, maka laki-laki ketemunya wanita atau pria ketemunya wanita, maka pria berkecenderungan kepada wanita secara fitrahnya. Wanita berkecenderungan kepada laki-laki secara fitrahnya. Jika laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, itu tidak fitrah. Nah, ini melahirkan generasi. Kemudian siang dan malam, maka melahirkan hari atau waktu atau masa. Berarti generasi hidup dari waktu, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Nah, ada surga, ada neraka, tidak surga saja, tidak neraka saja. Maka ketika malaikat bertanya kepada Allah, kenapa nggak dijadikan satu manusia saja, satu macam manusia yang berbuat baik saja? Itu Allah punya kehendak yang lain dan Allah paham dengan semua yang diciptakannya. Maka orang-orang kafir juga bertanya, kenapa tidak dibuat manusia itu baik semua sehingga tidak ada kejahatan? Allah berkehendak yang lain, jadi tidak seperti itu. Nah, surga neraka itu merupakan tujuan hidup. Jadi generasi hidup dari hari-hari ke hari, waktu ke waktu, masa ke waktu, masa untuk mencapai tujuan hidupnya nantinya. Ya. Dia akan kembali ke surga, dari surga kembali surga, atau dari surga kembali ke neraka. Itu adalah pilihan. Jadi itu adalah pilihan. Nah, kemudian kita melihat hukum berpasangan
ini akan membentuk hukum-hukum yang lainnya. Satu, hukum keseimbangan. Keseimbangan jika, nanti ini lihat keseimbangan. Jika tubuhnya terlalu kering, maka lembabkannya. Jika tubuh terlalu panas, maka dinginkan. Ini keseimbangan, untuk mencapai sebuah keseimbangan. Itu. Jadi kalau tidak ada keseimbangan, nanti repot. Jadi ketika musim dingin, makanlah yang panas. Ketika musim panas, makanlah yang dingin. Jangan musim panas, makan yang panas. Musim dingin, makan yang dingin. Ini seperti pria ketemu dengan wanita, dingin ketemu panas, berpasangan. Maka membentuk keseimbangan. Kalau panas ketemu panas, menjadi panas kuadrat. Itu. Wong penyakitnya dingin, kok dikasih ramuan yang sifatnya dingin, dikasih makanan yang sifatnya dingin. Ini seperti laki-laki ketemu laki-laki, seperti perempuan ketemu perempuan, seperti malam ketemu malam, seperti siang ketemu siang. Jadi tidak ada perbedaannya. Hukum sebab akibat. Nah, sesuatu diakibatkan oleh ketika panas menghasilkan cairan kurang, warna merah. Ini sebab akibat. Jadi dari sebab akibat ini, maka kemudian ketika kita sudah tahu disebabkan oleh apa, maka obatnya atau tindakannya adalah yang kebalikannya. Ini hukum sebab akibat. Kemudian relativitas. Ini sebab akibat juga bisa. Misalnya matahari bersinar, kemudian air menguap karena panas, hilang, kemudian air itu sampai di awan, kemudian awan kena udara dingin, kemudian berkumpul, maka turunnya hujan. Turunnya hujan mesti diawali dari menguapnya air, adanya panas. Nanti namanya hukum tekanan. Di bawah ketika ada panas, tekanan rendah, ketika kemudian maka air itu akan bergerak menuju tekanan yang rendah. Dimana ketika di bawah terlalu banyak air, berarti tekanan di bawah tinggi, di udara panas, maka tekanannya rendah, maka air bergerak naik ke atas dengan bantuan sinar matahari, maka membentuk awan. Ketika membentuk awan, kemudian ini jenuh, ini panas, ini jadi musim panas. Nah, maka tekanan ini rendah, maka air turun bergerak ke bawah. Ini namanya sebab akibat. Kemudian hukum relativitas, relatif. Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini. Itu relatif, sangat-sangat relatif. Ini kaitannya dengan hukum manusia ya, sunatullah ya, berkaitan dengan masalah fisik ya, bukan nanti masalah din, beda lagi. Nah, jangan kemudian dilebarkan, kemudian ditempatkan tidak pada tempatnya. Kemudian kuantitatif, suhu rendah meninggi. Jadi orang yang suhunya tadinya rendah, ketika dikasih ramuan yang panas atau obat yang sangat panas atau penyakit semakin patogen semakin masuk, maka dia suhunya meningkat. Ini namanya perubahan kuantitatif. Kalau perubahan kualitatif adalah dari suhu yang panas tahu-tahu rendah. Contoh, orang masuk angin, harusnya dia dihangatkan supaya cairan keluar, tapi ketika dikasih ramuan yang dingin, masuk ke dalam, jadi penyakitnya di dalam, masuk ke lebih dalam, maka suhunya mendingin. Seolah ini sembuh karena suhunya yang panas tadi menjadi dingin, tapi ini menuju kepada arah yang berbahaya karena penyakit yang tadinya di luar masuk ke dalam dan kemudian melemahkan fungsi organ menjadi penyakit yang lebih berbahaya. Nah, kalau ini tidak dipahami dari proses terjadinya suhu dingin ini, maka itu akan membahayakan di pasien itu. Contoh, pada musim dingin, kena angin dingin, suhunya naik, demam, terus Anda kasih apa? Alang-alang. Anda kasih apa? Karena ini panas dalam, Anda kasih alang-alang. Kemudian ini karena panas, kemudian Anda kasih cacing, rebusan cacing. Itu penyakit masuk ke dalam, bukan sembuh, tapi masuk ke dalam. Harusnya Anda kasih antipiretik, kencur, jahe,
yang membuang panasnya lewat pori-pori, jangan di dinginan organ dalamnya. Tetapi ketika demam musim panas, boleh Anda kasih rebusan cacing, kasih rebusan alang-alang. Itu namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya kuantitatif, perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif. Jadi relatif. Jadi kelihatan dingin, tapi kenapa obatnya kelihatan panas, tapi kenapa obatnya panas itu? Kelihatan dingin, kenapa obatnya dingin? Relatif, sangat relatif. Nah, kemudian hukum mutlak dan tidak mutlak. Jadi mutlak dan tidak mutlak. Jadi kalau berbicara laki-laki, mesti ada mutlak, ada sisi perempuan pada dirinya, tidak bisa lepas. Berbicara pada perempuan, ada karakter laki-laki di dalam perempuan itu, jadi tidak mutlak. Nah, ini yang kemudian dirubah secara fisiknya, dan itu mempengaruhi kepada genetik. Nah, itu banyak kita jumpai lah di Thailand. Itu semua sudah tahu gudangnya Ladyboy. Itu laki-laki bisa lebih cantik dari perempuan. Kenapa? Dia memperbesar hormon perempuannya dengan ramuan tertentu. Itu ada ramuannya. Begitu diminum, pinggulnya jadi turun, kecil, terus pundaknya ngecil, jangkungnya hilang, kumisnya hilang, payudaranya nyembul tanpa operasi. Itu. Nah, itu muncul karena dia memperbesar hormon perempuannya, gitu. Walaupun dia tidak akan bisa berubah menjadi perempuan, hanya mirip perempuan, cuma miripnya itu luar biasa, sampai perempuan yang asli aja kalah cantik gitu. Tapi jangan pengen ya, ini Ladyboy, namanya Ladyboy. Jadi perempuan laki-laki. Nah, itu. Jadi kalau di Thailand duduk sebelah ada perempuan, itu harus hati-hati. Ini perempuan asli atau jadi-jadian. Kemudian bertolak belakang tapi membentuk satu kesatuan. Yaitu bertolak belakang membentuk satu. Laki-laki perempuan itu beda, membentuk satu kesatuan, melahirkan generasi. Siang dan malam itu membentuk satu hari, membentuk satu kesatuan. Kemudian saling dasar mendasari, ya tadi misalnya hujan itu didasari dari panas dulu. Kemudian saling tarik menarik, perempuan suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan. Itu saling membutuhkan sama. Jadi ini semua ini bisa disederhanakan sebenarnya menjadi hukum berpasangan. Kemudian kita lihat ke sini. Hukum berpasangan itu adalah diawali dari 2 pasang dulu, kemudian dirubah menjadi 4, panas, dingin, kering, lembab. Maka terjadi lembab panas, lembab dingin, panas kering, kering dingin. Nah, kalau kita bicara lembab panas, kalau di dalam tubuh kita bicara tentang fungsi nutrisi. Ini biasanya bicara tentang darah. Memelihara, fungsi darah adalah memelihara, membangun. Jadi pemeliharaan dan pembangunan. Kalau berlebihan maka harus dibuang, maka di sini fungsi pembuangan. Itu. Jadi hasil daripada metabolisme, kemudian pemeliharaan dan pembangunan pasti akan menghasilkan sampah. Sampah itu harus dibuang, yaitu dalam bentuk buang air kecil, buang air besar, kemudian ketika dia membentuk sperma harus dibuang. Itu menstruasi, sel telur harus dibuang. Maka perempuan itu menstruasi sebulan sekali. Coba kalau tidak sebulan sekali menstruasi, mesti bingung, mesti menimbulkan masalah. Laki-laki sperma itu juga harus dibuang. Kalau menumpuk menjadi kristal, menjadi prostat. Maka Anda bisa lihat bahwa laki-laki yang kena prostat rata-rata jarang dibuang, jarang dipakai. Tuh. Dan kebanyakan orang tua. Nah, itu. Atau orang muda jarang dipakai. Kalau dia dibuang sendiri, ya masih normal bisa. Tapi jarang dipakai, nggak dibuang. Nah, itu masalahnya. Itu. Bisa juga karena takut istrinya galak gitu, hanya mau dibuang, istrinya sudah galak, dia nggak berani. Nah, ini bagi ibu-ibu harus paham nih hukum ini nih. Nah,
Kalau laki-laki per 3 hari, apalagi yang muda itu sekitar seminggu 2 kali lah, 3 kali itu harus dibuang gitu. Kalau enggak menumpuk. Kalau orang lebih tua lagi 1 mingguan itu masih bisa. Itu. Pak, saya 3 bulan, itu kelamaan. Makanya laki-laki itu nanti ketika melihat hukum seperti ini, kalau perempuan itu biasanya begitu suaminya meninggal, dia keinginan nikah lagi itu bisa, hampir sebagian besar itu dia bisa bertahan sendirian. Laki-laki tidak bisa. Begitu pisah, jarang laki-laki yang kemudian ini. Maka hukumnya berbeda. Perempuan itu ada masa iddah, laki-laki pokoknya habis meninggal sorenya kawin lagi bisa. Kenapa? Allah menciptakannya begitu. Anda protes nggak boleh protes, Allah yang ciptakan begitu. Tinggal nanti dalam perjalanan memperhatikan etika kanan kiri lah, situasi lingkungan lah. Kalau situasi lingkungannya biasa kayak gitu nggak ada masalah. Tapi kalau dianggap kayak tabu harus nunggu 1 bulan, ya bertahanlah 1 bulan lihat situasi. Jadi hukum itu tidak secara prinsip mutlaknya begini, tapi dalam pelaksanaan itu melihat situasi. Frontal ya. Nah, kemudian lembab dingin adalah fungsi pelembab, melumasi, membasahi, menyegarkan. Di sini. Maka lawannya adalah fungsi mengolah, mendistribusikan. Jadi pelumas ini tidak boleh berlebihan sehingga dia melemahkan fungsi. Maka fungsi ini tidak bisa mengolah dan mendistribusikan. Maka kalau Anda terlalu banyak makan yang lembab, dingin, maka fungsi organ mesti bermasalah. Kalau Anda banyak makan yang sifatnya panas kering, maka ini bermasalah. Biasanya terjadi tubuhnya kering, kurang pelembab dan sebagainya. Nah, kalau terlalu banyak darah yang dimakan, yang terbentuk karena makan banyak, tapi BAB-nya, BAK-nya tidak sempurna, tidak baik, maka ini masalah juga, sama-sama masalah. Intinya hukum berpasangan ini nih, cara garis besar hukum berpasangan seperti ini. Nanti kita aplikasikan hukum berpasangan ini nanti di dalam kasus di materi-materi yang berikutnya. Ini adalah materi pengenalan awal tentang hukum berpasangan. Maka tidak ada hal yang lain bahwa semua yang hidup di dunia ini terikat pada hukum berpasangan. Kira-kira ada yang bertanya enggak?